Waalaikumsalam. Udah hadir semua belum ya? Belum ya? Belum, Belum Pak. hadir semua? Udah ada semua? Oke. Oke, kita ini dulu ya, diskusi sebentar lah. Oke, udah ada berapa orang semuanya ini baru hadir 16, baru separuh ya? Baru separuh ya? Betul, Pak. Oke, sehat semua ya? Dea, ini saya pernah masuk kelas ini dulu ya sebelumnya ya? Yang semester lalu ya? Lupa saya. Oke. Oke, hari ini saya masuk Iya, Pak, pernah. teori terkait jembatan ya. Cuma kemarin ada batasan, tidak boleh ngasih teori atau perhitungan. Jadi kasus ya, kata Pak Henry gitu ya. Kata Pak itu ya. Nah, di kuliah ini kalian diharapkan katanya ini ya, cari permasalahan jembatan gitu ya. Betul nggak? Kita diskusi dulu. Sebelum saya lanjut. Betul nggak? Cari diskusi masalah jembatan, nanti kita kalian bikin laporan gitu ya katanya ya. Katanya begitu ya, benar nggak? Kalau salah saya coba diingatkan. Masalah saya baru masuk kelas ini, kalau dulu kan saya ngasih pondasi ya. Pondasi, sekarang saya masuk terkait bagian bawah jembatan, bangunan bawah jembatan. Nah, jadi di ini nanti kalian diharapkan katanya mencari topik terkait jembatan supaya nanti dijadiin tugas gitu ya, bener nggak? Bener nggak? Kalau Pak Mulyono gimana? Betul, Pak. Bener seperti itu ya? Oke, kalau gitu saya akan kasih topik tanpa perhitungan ya. Oke, kita masuk ya. Jadi kuliah sama saya kan tahu, nggak usah lama-lama lah ya. Saya akan kasihkan topik dulu untuk hari ini. Kita mulai aja lah, nunggu yang lain lama. Saya share screen dulu ya, share screen dulu topiknya ini. Kasus kerusakan jembatan pada bawah ya. Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Lihat. Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi saya akan menjelaskan masalah ini dulu. Hari ini hari pertama ya, besok minggu depan kita ketemu hari apa aja? Rabu, Selasa doang ya? Iya, Pak. Selasa doang. Oke. Betul, Pak. Selasa saja. Nggak usah lama ya, saya sebentar aja. Hari ini saya nyebut satu topik, minggu depan kita lanjut. Saya kalau nggak salah saya masuk 4 kali ya. Jadi masalah apa aja yang kita sering ketemukan di bawah jembatan? Ya kita tahu kan di bawah jembatan. Seperti kemarin di Bogor, saya dapat kerjaan di Bogor, ya jembatan merah. Sambil cerita ya. Jembatan merah itu ada di bawah pasar Merdeka ya. Kalau kita bilang jembatan apa? Jembatan Merdeka kalau istilah Bogor itu ya. Yang anehnya struktur itu yang rusak itu malah beton yang dikerjain oleh engineer yang kita. Beton zaman Belandanya masih awet. Nah, di bawah itu saya nggak lupa bikin masukin foto-fotonya. Di bawah jembatan itu malah yang rusak itu beton-betonnya itu terbongkar ya, terkelupas ya. Yang muncul malah besi-besi tulangannya karena kelamaan-kelamaan dibiarkan walaupun ditutup dari atas, jembatannya mengalami karbonasi. Itu akibat apa? Karena di bawah itu ternyata setelah saya lihat di bawah itu kalau malam itu tempat pemulung tidur. Otomatis dia apa kaitannya tidur? Yang tidur nggak masalah, ternyata dia bakar-bakar di situ. Bakar-bakar yang mengeluarkan asap. Asap api ya. Dan lagi tempat pedagang nyimpan barang.
di bawah itu. Nah, nyimpan barang nggak masalah, cuma yang masalah itu yang bakar-bakar itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau di bawah jembatan itu udah rusak, akhirnya didesain lah, kita minta perbaikan. Satu, udah saya desain jembatan merah, tapi karena anggaran belum ada, jadi stok desain. Yang berikutnya yang jadi masalah juga apa? Pondasi. Ternyata pondasi bangunan tambahan di bawah dia, kalau yang orang Bogor ada, lihat aja nanti ke jembatan bawah yang samping itu, yang samping jembatan yang utamanya itu bergeser sedikit, sekitar 10 cm. Ternyata pondasi yang bangunan baru itu kelihatannya waktu di tanah benar, cuma waktu pelaksanaannya dia tidak dulu di atas tanah keras. Tanah keras itu malah yang tanah keras kalau tidak harus di batu atau pasir ya. Tanah keras itu boleh aja di lempung. Tapi jangan dia ada di apa? Ada namanya clay shell ya. Clay shell itu adalah tanah lunak yang kayak bubur, tapi dia ada di sekeliling lempung. Nah, itu makanya waktu saya jadi engineer di pembangunan flyover Padalarang, itu kan tanah kerasnya dari hasil penyelidikan tanah di kedalaman 30. Tapi saya lihat ininya variasi butiran tanahnya waktu di stratigrafi tanah di situ ada clay shell. Nah, saya suruhlah di mereka menyelidiki tanah lagi, terdapat tanah keras yang tanpa clay shell itu ada di kedalaman 36. Nah, udah dapat tanah itu, tapi kok itu kan bangunan flyover Padalarang itu bukan punyanya Pemda itu punyanya pemilik apa itu? Apa itu? Kota Baru Parahyangan, ya kan? Kota Baru Parahyangan itu keberatan kalau di pondasi itu di kedalaman 36. Karena ya jujur aja, itu kan terkait biaya ya, penambahan biaya juga. Bayangin, itu kebetulan yang ya itu bimbingan saya. Nah, itu kedalaman awal 30, harusnya 36, tapi karena mereka berkeberatan terkait nggak mau menolak. Ya udah saya bilang silakan nolak nggak apa-apa, tapi saya nggak mau tanda tangan berita acara terkait pemasangan pondasi. Ya oke, jadi itu nggak, kalau dilihat tanda tangan saya nggak ada di situ. Cuma bukan saya takut, cuma karena mereka tidak mengikuti apa yang saya minta sebagai engineer. Sama dengan waktu Cisumdawu. Cisumdawu kan saya ditugasi jurusan untuk jadi ahli di tanah di sana. Ada satu kasus di Cina kan, nggak mau diatur. Pak Henry saat itu. Pak Henry saya nggak bisa lanjut. Kenapa? Apa yang saya minta mereka nolak. Alasannya mungkin mereka lebih pintar. Akhirnya diganti Pak Geni. Bener aja Pak Geni juga kewalahan. Nah, ngapain kita kerja kalau nggak nyaman kan? Itu satu. Nah, ini sekarang kita lanjut. Masalah apa aja yang terjadi di bawah jembatan baja? Kebetulan saya ambil baja, besok beton mungkin. Nah, kita lihat ya. Ada 3 hal, saya bikin, ada 4 mau saya jelasin. Latar belakangnya apa? Habis itu kenapa kita ambil topik ini, landasan teorinya apa? Nah, latar belakangnya. Kita tahu bahwasanya jembatan itu kan sarana penting ya, yang berfungsi sebagai penghubung. Nah, akan tapi kenyataannya yang sering diabai itu adalah aspek geoteknik. Nah, ini saya jadi engineer juga untuk jembatan di Lamara. Lamara itu ada di daerah Timor Leste. Lamara itu jembatan yang ada di daerah Baukau di sana. Itu unik. Sungainya di Timor Leste itu unik. Unik tuh gini. Kalau di musim kemarau, aliran sungainya lurus. Tapi begitu alirannya melebar ke dalam. Nah, bayangin bagaimana kita mau desain pondasi dalam kondisi kering. Artinya kalau kita desain pondasi dengan lebar 50 meter, ya kan, 50 meter saat itu kondisi kering. Tapi di saat musim banjir, otomatis jembatan itu bermasalah. Kenapa? Bangunan bawahnya mengalami dorongan air, ya kan? Satu. Belum lagi di daerah Timur Leste itu tanahnya itu kebanyakan walaupun kelihatan kesannya kering, tapi kebanyakan di bawahnya itu banyak tanah yang
banyak tanah yang sill ya, sifatnya sill itu apa? Lanau ya. Nah, itu yang susah. Jadi akhirnya kedalaman pondasinya dipasang kedalaman 50-an. 50-an itu nggak efektif. Dulu waktu saya nanganin gedung C4 Bogor yang di daerah Sindang Barang Jero, Sindang Barang Dalam, itu kalau bangunan Sindang Barang Jero itu kehutanan ya, punya kehutanan kedalaman pondasi 50 itu nggak efektif, artinya mahal. Akhirnya dipasang dulu namanya pondasi sarang laba-laba. Kalau kita sekarang mungkin pondasi ini ya, pondasi apa? Pondasi rakit ya, pondasi rakit. Nah, itu kalau gedung, nggak apa-apa kalau gedung. Tapi kalau pondasi kan nggak bisa, kalau jembatan nggak bisa. Di mana mau pasang pondasi rakit atau sarang laba-laba di sana? Ya kan? Apalagi kalau lihat model airnya yang kalau di musim kemarau kering, di musim lurus sungainya, tapi di musim penghujan dia melebar. Artinya ada dorongan air yang akhirnya tidak efektif. Nah, akhirnya gimana caranya? Akhirnya kita tetap pasang kedalaman 50. Tapi dengan asumsi di daerah yang saat musim kering dia lurus, itu kita jadiin ada pilar terpasang. Jadi dia ada 2, saat musim kemarau dia fungsi pilarnya sebagai tiang pondasi utuh, tapi di saat musim dekat di musim kemarau mirip ini, itu kita pasti pemecah gelombang lah. Kalau nggak gitu kan dia rubuh. Nah, aspek geoteknik terutama kalau kita terkait jembatan. Masalah berikutnya di mana ujung tumpuannya tetap pada pondasi dengan kedalaman tanah keras kurang dari 8 meter. Nah, kalau kurang dari 8 meter itu biasanya kita harus khawatir juga. Jarang jembatan di bawah 8 meter, terutama jembatan-jembatan dengan beban berat ya. Kecuali ke jembatan dengan beban kendaraan ringan, itu mungkin sering kita ketemukan. Nah, biasanya kalau jembatan yang di bawahnya kurang dari 8 meter ya di daerah abutmennya ya. Makanya kalau sering kita lihat abutmen di bawah jembatan itu sering mengalami sambungannya putus. Seperti tahun lalu, tahun 2022, saya ngaudit jembatan emas yang di Pangkal Pinang. Itu di bawahnya optritnya jembatan itu udah mulai retak-retak. Bisa jadi kenapa? Karena pertama mungkin ya yang jadi masalah di situ jenis tanahnya. Kedua, waktu meletakkan abutmennya dia di pondasinya kurang pas ya di situ. Ketiga, ada juga pengaruh itu karena ternyata jembatan emas itu dilewati oleh kapal. Ya kan? Jembatannya bisa diangkat jembatan emas yang di Pangkal Pinang. Jadi pengaruh juga saat kapal lewat, gerakan air tanah kan, gerakan air kan jadi tinggi kan. Jadi menghantam abutmen yang di sekitar pondasi, sekitar jembatan, bawah jembatan. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya nanti kalau di tugas jembatan ini kan digabung ya tugas antara bangunan bawah saya dengan bangunan Pak Mul kan. Pak Mul bangunan atas. Nah, di bawah pondasi ini yang penting kalian lihat adalah di bangunan bawahnya. Nah, kalau kalian nanti rumahnya sekitar Bogor, itu jembatan merah tuh. Kalian ke sana aja di bawah pasar itu. Yang itu saya desainnya, di stok desain. Itu udah bangunan bawah Jalan Merdeka itu bangunannya satu dari sisi pilar utamanya udah mengalami kropos, betonnya udah lepas, udah mengalami karbonasi karena kalau saya lihat di bawahnya udah banyak bekas bakaran-bakaran. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, itu kalau yang di Bandung saya nggak tahu. Yang di Bandung saya belum pernah. Terakhir saya ngaudit jembatan itu ada di Kabupaten Bandung. Jembatan apa itu yang di Kopo terus itu sebelum masuk ke Soreang. Sebelum masuk Soreang daerah Kopo. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjut. Nah, sekalian lihat. Ini kita lihat kondisi satu jembatan. Kita lihat di sini kan kondisi asisten jembatan Rangka Baja itu idealnya begini kan, idealnya terpasang seperti ini dengan bentang tertentu. Kita lihat di bawah ini, kita lihat di sini yang jadi masalah apa? Dua, kondisi muka air tanah, muka air sungai saat
kering dan saat banjir kan. Nah, saat banjir dia otomatis dia akan menenggelamkan hampir semua bangunan bawah pondasi daripada pondasi daripada pilar jembatan ya. Abutmen jembatan. Di situ kita lihat. Nah, itu kan di situ kan yang dikhawatirkan apa? Kalau tidak sampai tanah keras dia artinya tanah itu yang bebannya di samping beban atas jembatan dia juga akan bekerja beban daripada tegangan samping daripada air terhadap jembatan kan. Nah, di situ disebutkannya. Di sini disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk menentukan alternatif solusi. Nah, kalau kita terkait perbaikan tanah, apa yang kita lakukan terhadap sebelum kita mendesain pemeliharaan dan perbaikan tanah. Kan kalau kita udah desain jembatan udah jadi kan kita harus memikirkan bagaimana pemeliharaannya kan. Kalau belum didesain sih oke, kita akan mendesain cuma bagaimana struktur itu kuat. Nah, sekelilingnya biasanya dikelilingi oleh bagaimana kan desain yang baik itu kan jembatan itu diusahakan jangan sampai dia kalau bisa pilar jembatan itu, pilar pondasi itu jangan sampai berhubungan langsung ke air yang ada di sungai ya. Nah, kalau enggak, kalau ada orang Purwakarta itu ada jembatan kemarin tahun lalu saya ngaudit jembatan Citonjong itu ada di daerah Purwakarta. Atau sekarang yang sedang dilaksanakan adalah jembatan Cikanyayan kalau orang Purwakarta ya. Nanti kalau nanti ada tugas pondasi boleh ke jembatan itu, ke Bogor boleh, jembatan Citonjong boleh, atau jembatan Cikanyayan yang sekarang dilaksanakan. Silakan ambil permasalahan. Cuma kan nanti kita ngambil solusi di situ, permasalahannya apa, nanti dievaluasi ya kan, dievaluasi terhadap jembatan struktur atas yang ada. Nah, silakan. Karena untuk materi ini kata Pak Iskandar, kata Pak Henry, jangan dikasih perhitungan, karena dikasih kasus. Nanti kalian dinding beton. Kalau kita lihat, nah ini kan artinya dinding beton ini, kalau kita lihat pilarnya otomatis, kalau pilar tengah pasti berhubungan dengan air. Nah, kalau bisa di abutmennya, itu dikasih concrete lining ya, pelindung dia. Pelindung jangan langsung dia air itu jangan langsung terlibat ke abutmennya. Nah, dinding betonnya itu berusaha sebagai pelindung tanah di bawah abutmen. Nah, ini jembatan biasa. Jembatan biasa yang kekuatannya tidak hanya di abutmen pondasi tapi juga di pilar tengah. Nah, di sini disebut bahwanya dinding beton digunakan untuk mengamankan tebing sungai. Nah, dan timbunan. Jadi tebing sungai terkadang tebing sungai dan timbunan ini yang sering mengalami longsor. Kenapa? Karena tegangan samping daripada tanahnya tidak dihiraukan. Kan mungkin bisa jadi tegangan samping tanahnya tidak terlalu besar, bisa jadi juga karena itunya concrete liningnya terlalu tipis ya, terlalu tipis. Biasalah kalau orang kontraktor kan begitu ya, tipis-tipisnya kalau bisa supaya kantongnya setebal-tebalnya. Nah, bisa jadi concrete liningnya penulangannya. Nah, kalau saya biasa ngaudit tuh yang saya periksa tuh kualitas beton atau tulangan yang di dalamnya. Dia tulangannya nggak sesuai, seharusnya diameter 32 atau 25 dia pasang diameter 19. Itu sering terjadi, ya kan? Atau kualitas betonnya harusnya K350 dia pasang K275 atau K300. Sering terjadi. Akibatnya concrete liningnya tidak bisa berfungsi sebagai pelindung daripada tanah di bawah abutmen atau tanah yang di bawah timbunan tebing sungai. Di situ ya, nanti cari permasalahan di situ. Nada teori. Bisa juga concrete lining itu terdiri dari batu kosong atau dia kombinasi batu kosong dengan geotekstil. Geotekstil kan geotekstil yang fungsinya itu ya, fungsinya supaya tidak merembes air ya. Ada dua kan, geofoam sama woven sama non woven ya. Kalau non woven artinya dia tidak bisa, dia fungsinya sebagai pelindung non woven ya, atau kebalikannya saya juga kalau salah saya koreksi. Jadi itu ada dua dia, woven sama non woven. Non woven dia kalau geotekstil dia sebagai pengikat agregat ada. Kalau non woven atau woven ya, kalau yang orang lapangan tolong koreksi saya. Jadi kalau ada yang juga sebagai dia pemisah
Pemisah jangan sampai agregat tanah atau tanah itu bercampur dengan air. Jadi dia sebagai kayak perlak lah, kayak plastik. Nah, di sini dikatakannya bahwasanya boleh aja batu kosong dipasang. Tapi batu kosong atau batu yang dipasang berat, batu kali biasanya, itu saling mengikat sehingga tebing terikat dengan pondasi yang dan terlindung dari erosi. Nah, batu dapat langsung ditaruh di atas tanah atau diperkuat dengan adukan untuk menjaga tetap terhadap gerusan. Nah, pada gambar di bawah kelihatan bahwasanya itu artinya geotekstil itu dipasang sebagai pengikat ya, pengikat untuk menjaga agar material halus tidak terbawa oleh material halus yang ada di bawah batu-batu yang terpasang, batu kosong atau batu kali yang terpasang, jangan sampai tergerus. Keseimbangan daripada dudukan daripada batu kosongnya atau batu kalinya. Nah, akhirnya apa? Longsor ya kan? Di situ yang sering terjadi karena masuknya air ke dalam tanah di belakang abutment. Itu yang sering terjadi. Nanti kalau kalian ada tugas, nggak tahu dari yang ngasih tugas Pak Mulyo atau siapa, mungkin dari bangunan bawah saya. Nah, kedua adalah dinding penahan tanah. Ada 3 macam, bisa dipakai dinding dengan pemberat, itu biasanya pakai batu kali, atau bisa dia semi gaya berat, ya kan? Tembok pakai batu kali, atau dia semi campuran batu kali dengan batu kosong. Itu ya pondasi sumuran yang setengahnya beton, setengahnya batu kali, atau dinding pertebalan counterfort wall. Counterfort wall itu artinya dinding batu kali yang tipis tapi dikasih semacam penunjang ya, penunjang penyokong. Itu lebih hemat daripada pakai gravity wall. Ya kan, counterfort itu artinya ada beberapa bagian dengan jarak tertentu sesuai dengan desain dia berfungsi sebagai penyokong. Nah, sama halnya dengan bronjong. Bronjong juga sama sebagai pelindung timbunan. Keberhasilannya sangat tergantung dari kemampuan menahan geser. Nah, geser ini menjadi masalah. Geser akibat tegangan samping ya, gaya lateral. Tapi kalau dinding penahan tanah perlu juga dilihat terhadap stabilitas guling. Nah, kalau ini saya ingat nggak waktu kuliah dulu D3, dinding penahan tanah itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, guling, geser, sama apa? Guling, geser, sama apa? Daya dukungnya ya. Guling itu karena besarnya gaya momen yang mendorong, tidak mampu ditahan oleh momen yang menahan ya kan. Kalau geser adalah gaya yang bekerja samping tidak mampu ditahan oleh gaya depannya. Biasanya itu bekerjanya tanah aktif sama tanah pasif. Kalau kita bekerja di PT ya, jadi penahan tanah. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya tembok penahan tanah biasanya harus diberi fasilitas drainase, lubang-lubang penetes atau weep hole. Nah, di kita kadang-kadang pinter-pinternya tukang nggak dipasang lubang penyalur air, dia pasang gedebong pisang. Asumsi dia gedebong pisang itu kan punya rongga. Nah, namanya gedebong pisang lama-lama kan terisi daripada tanah lunak kan penuh dia, mampet ya kan. Nah, jadi usahakanlah kalau bisa dipasang apa PVC, paralon. Kalau nggak ada mungkin apa orang di lapangan tuh pasang apa kayu ya, setelah dipasang nanti dia dicabut ya. Nah, biasanya orang pakai kalau biasanya kadang-kadang kontraktor ini nggak mau pasang paralon karena anggarannya nggak ada. Padahal itu gunanya untuk memperkuat struktur ya kan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya atau pipa salir yang diberi bahan penyalin. Pipa salir diberi bahan penyalin. Pipa salir itu adalah pipa-pipa yang kayak PVC lah ya. Tapi di depannya dipasang bahan penyaring agar apa? Agar tanah atau kotoran yang terbawa air tidak langsung masuk menutup, tidak langsung memampatkan ya, membuat lubang termampatkan. Jadi dia nggak tersumbat lah. Jadi kalau sampah atau bungkus rokok yang terbawa dia tertahan di saringannya. Nah, di sini harus rajinnya itu apa? Ya ada petugas yang membersihkan. Kalau enggak dia tetap aja numpuk di depannya. Ini contohnya. Berikutnya ini contohnya pipa-pipa salir ya. Gambar 4 dan 45 menunjukkan dinding penahan tanah yang berurutan terbuat dari batu dan beton. Nah, yang atas itu adalah terbuat dari batu. Itu dia ada weep hole. Weep hole itu pipa salir, pipa yang mengalirkan air ya. Nah, kadang-kadang kita bukan lupa ya.
karena pas perencanaan desain anggarannya kurang atau apa, dia nggak pasang. Nah, atau dipasangnya mungkin kualitas yang di PVC yang kalau diinjak hancur, ya kan? Itu sering terjadi. Nah, ini kita lihat kalau terkait dengan bangunan bawah. Nah, kita lihat lagi, atau kalau nggak kita pasang vertikal drainase. Vertikal drainase ya. Jadi ada pipa-pipa yang arah vertikal terpasang. Kalau orang bilang PVD, file vertical drain ya. Jadi pipa yang terpasang vertikal, nanti kalau udah penuh dia akan mengalir ke vertikal horizontal ininya, horizontal pipanya. Ini yang kami lakukan dengan Pak Iskandar waktu jalan tol di Serang itu kan dulu bergelombang ya. Tahun 2016 kita pakai PVD, vertical drain, nantinya dipasang paralon dengan jarak tertentu. Air itu masuk ke paralon, dikasih pori, nanti udah penuh dia naik ke atas, dialirkan ke sisi sungai, sisi sawah, parit ya. Itu kita dulu, makanya sekarang alhamdulillah jalan tol yang di Serang kan nggak bergelombang lagi. Jadi kita itu banyak PVD kita pasang. Di situ ada ya. Jadi di sini itu apakah? Tapi sekarang ada konsep PVD itu yang di jadi